Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fala Arelia Pradita dari KKN 2 Universitas Diponegoro tahun 2021. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang peran orang tua selama pembelajaran daring dan juga pentingnya pendampingan anak dengan gadget. Berdasarkan keputusan Gubernur Jawa Tengah yang tertuang dalam Surat Edaran bernomor 445/0017/480 yang ditujukan kepada Bupati dan Wali Kota terkait antisipasi peningkatan COVID-19 di daerah-daerah di Jawa Tengah, memutuskan untuk menunda pelaksanaan sekolah tatap muka. Hal tersebut menyusul masih tingginya resiko penularan COVID-19 di wilayah Jawa Tengah. Pandemi COVID-19 ini tentunya memberikan pengaruh yang sangat besar dalam semua aspek, termasuk aspek pendidikan. Di Indonesia sendiri, pemerintah telah meliburkan kegiatan pembelajaran tatap muka di sekolah dan diganti dengan sistem daring atau online. Pembelajaran daring sendiri adalah sistem pembelajaran tanpa tatap muka secara langsung antara guru dan siswa, tetapi dilakukan secara online menggunakan gadget yang terhubung dengan koneksi jaringan internet. Dalam sistem pembelajaran daring ini, orang tua dituntut untuk bisa lebih berperan aktif dalam mendampingi anaknya belajar. Karena jika tidak, tentunya pelajaran yang diberikan tidak akan bisa diserap anak secara maksimal. Namun, pada kenyataannya, masih banyak orang tua yang belum paham tentang peran penting mereka selama pembelajaran daring ini, dan cenderung melepaskan anaknya untuk belajar sendiri, dan kemungkinan adanya pemaksaan hingga terjadinya kekerasan. Lalu, apa saja peran penting orang tua selama pembelajaran daring ini? Yang pertama, orang tua memiliki peran sebagai guru di rumah, di mana orang tua dapat membimbing anaknya dalam belajar secara jarak jauh dari rumah. Orang tua mungkin memiliki banyak hambatan, anak yang cenderung malas, materi yang sulit untuk dipahami orang tua, dan juga waktu yang mungkin orang tua juga sibuk dengan pekerjaannya dan hal-hal lain yang harus dilakukan. Anak-anak biasanya malas karena mungkin ada ketidaksesuaian gaya belajar dengan metode belajar yang dilakukan, sehingga anak menjadi sulit untuk memahami materi yang disampaikan. Atau mungkin tempat belajar mereka yang masih terdapat banyak gangguan yang dapat mengalihkan konsentrasi anak, seperti mainan yang masih berserakan, televisi yang menyala, game, makanan, dan lain-lain. Nah, untuk meminimalisir hal tersebut, orang tua dapat belajar untuk mengenali gaya belajar anak. Seperti yang kita ketahui, gaya belajar itu ada 3 jenis, yaitu kinestetik, visual, dan juga auditori. Anak-anak dengan gaya belajar kinestetik lebih suka pembelajaran yang bersifat aktif atau bergerak dengan mempraktekkan sesuatu. Sehingga anak-anak dengan gaya belajar kinestetik biasanya cenderung gelisah saat belajar. Kalau anak-anak dengan gaya belajar visual lebih senang melihat langsung, membaca sendiri materi yang dipelajari, melakukan observasi, menggunakan gambar-gambar saat belajar atau dalam bentuk video pembelajaran. Sedangkan anak-anak dengan gaya belajar auditori lebih cepat dalam menerima informasi jika pembelajaran dilakukan dengan metode mendengar, seperti membaca buku dengan bersuara atau bergumam, dan mudah ingat pada sesuatu yang disajikan secara berurutan. Siapkan juga tempat belajar anak yang jauh dari gangguan-gangguan yang dapat mengalihkan perhatian anak. Tempat dengan pencahayaan yang cukup, sirkulasi udara yang baik, dan tentunya juga nyaman. Jadwalkan waktu untuk belajar rutin yang juga disetujui anak, misal dari jam 7 hingga jam 9. Sepakati juga aturan-aturan tentang apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan pada saat jam belajar berlangsung. Selain itu, orang tua juga harus selalu terhubung dan berkoordinasi dengan guru di sekolah. Orang tua juga dapat bertukar pikiran dengan para orang tua murid lain sehingga dapat saling sharing terkait materi dan juga cara pendampingan yang baik. Kemudian yang kedua, orang tua berperan sebagai motivator, yaitu orang tua dapat memberikan semangat serta dukungan kepada anaknya
dalam melaksanakan pembelajaran, sehingga anak itu memiliki semangat untuk belajar serta memperoleh prestasi yang baik. Salah satu cara dalam memberikan motivasi adalah dengan memberikan reward atau hadiah kepada anak. Misalnya, jika anak bulan ini bisa hafal perkalian 2, akan diberikan mainan, atau mungkin buku, es krim, camilan, dan lain-lain. Usahakan untuk hadiah ini bisa disesuaikan dengan kebutuhan anak dan juga budget yang dimiliki. Hadiah ini tidak harus selalu punya nilai jual. Hal tersebut sangat fleksibel dan dapat disesuaikan dengan kondisi keluarga. Hadiah ini sendiri fungsinya adalah sebagai apresiasi karena anak telah berusaha belajar secara maksimal. Yang ketiga, orang tua berperan sebagai fasilitator, yaitu orang tua perlu menyediakan sarana dan juga prasarana bagi anaknya dalam melaksanakan pembelajaran jarak jauh. Dalam proses pembelajaran, pemanfaatan fasilitas belajar yang baik juga menentukan motivasi belajar dalam proses pembelajaran online. Pembelajaran online memerlukan fasilitas yang menunjang pembelajaran, seperti adanya internet, komputer atau laptop, juga gawai yang populer dengan nama smartphone. Nah, pemanfaatan fasilitas yang baik akan memaksimalkan materi yang akan disampaikan dengan juga memaksimalkan fungsi fasilitas yang ada. Dan dengan tersedianya fasilitas belajar yang diperlukan, akan mendukung keberhasilan pembelajaran jarak jauh ini. Kemudian yang keempat, orang tua juga berperan sebagai pengarah atau director. Orang tua mempunyai peran untuk selalu membimbing anaknya agar dapat mencapai keberhasilan di masa yang akan datang. Orang tua juga berperan untuk mengarahkan anak sesuai dengan bakat dan minat yang dimiliki oleh masing-masing anak. Hal ini dikarenakan anak mempunyai bakat yang berbeda-beda. Anak memiliki hak untuk mewujudkan cita-citanya. Anak harus selalu diingatkan agar tidak larut dalam situasi libur sekolah yang tidak menentu seperti saat ini. Dampingi anak belajar dari rumah sambil orang tua mengerjakan pekerjaan yang harus diselesaikan, baik dari kantor atau harus bekerja dari rumah, atau karena pekerjaan rutin lainnya merupakan tantangan tersendiri. Perlu diingat bahwa orang tua di rumah bukan untuk menggantikan semua peran guru di sekolah. Untuk ini, mendampingi anak belajar dari rumah bisa dilakukan dengan mikir. M. Untuk membuat jadwal dan aturan bersama. Ingatkan anak tentang aturan dan jadwal yang akan dibuat bersama merupakan tanggung jawab setiap anak dan tanggung jawab bersama untuk mengikutinya. I. Untuk ide kegiatan. Bantu anak dengan ide kegiatan bila anak bingung menuliskan kegiatan apa yang akan dilakukan pada hari berjalan. Kemudian K untuk komunikasi positif. Bangun hubungan yang positif dan selalu bertanya dengan positif, terutama ketika anak akan memulai sebuah kegiatan. I untuk ingatkan waktu dan juga introspeksi. Ingatkan anak-anak tentang waktu yang mereka miliki untuk sebuah aktivitas yang baik. Ingatkan atau introspeksi diri kita sebagai orang tua yang tidak serba tahu. Kemudian R untuk relasi dan juga refleksi. Orang tua bisa melakukan refleksi tentang apa yang sudah dilakukan bersama secara informal dengan mengobrol atau sambil makan malam atau dengan cara yang lainnya. Pembelajaran daring pastinya tidak akan bisa lepas dari yang namanya gadget, di mana gadget ini menjadi salah satu alat pendukung dari pembelajaran yang dilakukan secara daring ini. Lalu, apa itu gadget? Gadget atau yang dalam bahasa Indonesia disebut gawai adalah alat elektronik yang mempunyai fungsi praktis, sehingga memberikan kemudahan bagi para penggunanya. Nah, beberapa contoh dari gadget sendiri yaitu ada laptop, kemudian smartphone, iPad, ataupun tablet yang merupakan alat-alat teknologi yang berisi aneka aplikasi dan tentunya informasi mengenai segala hal yang ada di dunia ini. Keberadaan gadget tentunya mempermudah kehidupan dan memiliki pengaruh yang luar biasa bagi kehidupan. Semenjak adanya gadget, komunikasi menjadi jauh lebih mudah, utamanya di era pandemi ini. Berikut adalah beberapa dampak positif dari gadget
apabila orang tua bisa bijak dalam memberikannya kepada anak. Yang pertama, kecanggihan fitur bahasa pada gadget dapat meningkatkan kemampuan berbahasa pada anak. Tentunya dengan menggunakan gadget, anak dapat menonton video, membaca bacaan, mendengarkan lagu-lagu dengan bahasa asing yang tentunya dapat meningkatkan kemampuan berbahasa asing pada anak. Kemudian yang kedua, mendukung keingintahuan anak. Dengan bimbingan orang tua, anak dapat mengakses situs-situs yang ingin dipelajari anak di internet. Mungkin anak tertarik dengan dunia astronomi, perbintangan, tata surya, tentang hewan ataupun tumbuhan yang tentunya hal tersebut dapat dengan mudah diketahui dan juga dipelajari dengan menggunakan gadget. Kemudian yang ketiga, merangsang anak untuk mengikuti perkembangan teknologi, sehingga anak tidak gagap teknologi di usianya. Seperti yang kita ketahui, melek teknologi menjadi salah satu aspek yang sangat penting di era modern ini. Kemudian yang keempat, mendukung aspek akademis anak. Dengan bantuan internet, anak dapat mengakses informasi-informasi yang dibutuhkan perihal pengetahuan yang diajarkan di sekolah. Gadget sendiri sudah banyak diminati oleh semua kalangan, khususnya di kalangan pelajar. Gadget sudah banyak digunakan karena memang lebih praktis dan menyenangkan dalam proses pembelajaran. Gadget telah dilengkapi dengan fitur-fitur yang amat canggih. Hal tersebut tentunya dapat membantu gaya pembelajaran, misalnya untuk dapat mengakses sebuah situs, untuk mencari artikel, atau materi-materi yang sedang dijelaskan. Kemudian yang kelima, mengurangi tingkat stres dan menghilangkan rasa jenuh setelah belajar dengan sesekali bermain game. Gadget memiliki banyak manfaat, apalagi jika digunakan dengan cara yang benar. Orang tua tentunya perlu untuk mengenalkan gadget pada anak, tetapi harus diingat, terdapat dampak positif dan juga dampak negatif pada gadget tersebut. Berikut adalah beberapa dampak negatif dari penggunaan gadget. Yang pertama, mengganggu pertumbuhan otak pada anak. Pada usia 0 hingga 2 tahun, otak anak bertumbuh dengan cepat hingga dia berusia 21 tahun. Perkembangan otak anak sejak dini dipengaruhi oleh stimulasi lingkungan. Stimulasi berlebih dari gadget seperti handphone, internet, televisi, iPad, dan lain-lain pada otak anak yang sedang berkembang dapat menyebabkan keterlambatan kognitif, gangguan dalam proses belajar, tantrum, meningkatkan sifat impulsif, serta menurunnya kemampuan anak untuk mandiri. Kemudian yang kedua, tumbuh kembang yang lambat. Bahaya penggunaan gadget pada anak juga membatasi gerak fisiknya. Hal tersebut dapat membuat tumbuh kembang fisik anak menjadi terlambat. Paparan teknologi sejak dini juga mempengaruhi kemampuan literasi dan juga prestasi akademik anak secara negatif. Kemudian, dampak negatif penggunaan gadget yang ketiga yaitu kurang tidur. 75% anak usia 9 hingga 10 tahun mengalami kurang tidur karena penggunaan teknologi tanpa pengawasan. Kekurangan tidur akan berdampak buruk pada nilai sekolah mereka, karena otak berkembang dengan baik pada saat mereka tidur. Dan tentunya anak butuh tidur yang cukup agar otaknya bisa berfungsi dengan baik. Kemudian yang keempat, yaitu kelainan mental. Berdasarkan penelitian dari Bristol University tahun 2010, mengungkapkan bahaya penggunaan gadget pada anak dapat meningkatkan resiko depresi, gangguan kecemasan, kurang atensi, dan perilaku bermasalah lainnya. Kemudian yang kelima, yaitu sifat agresif. Konten di media yang bisa diakses anak dapat menimbulkan sifat agresif pada anak. Kekerasan fisik dan seksual banyak tersebar di internet, dan jika tidak dilakukan pengawasan, anak bisa terpapar itu semua. Sehingga memicu timbulnya perilaku agresif pada anak dan adanya kecenderungan untuk menyerang orang lain. Dampak negatif penggunaan gadget yang keenam adalah kecanduan. Ketika orang tua terlalu sibuk dengan pekerjaannya, ketika ada waktu luang malah mainan handphone sendiri, kurang komunikasi dalam keluarga, mereka akan semakin jauh dari anak. Untuk mengisi kekosongan ikatan dengan orang tua, anak juga mulai mencari penghiburan dari gadget, yang pada akhirnya membuat mereka kecanduan teknologi dan tidak bisa lepas darinya. Pada kenyataannya, ketika anak telah terlalu asik dengan dunia gadgetnya, mereka akan lupa
akan kebutuhan pokoknya, yaitu belajar dan juga bersosialisasi dengan benar di kehidupan. Ketika anak-anak sangat menikmati keasikan mereka dalam menggunakan smartphone dalam kegiatan mereka sehari-hari, baik itu di rumah, lingkungan sekolah, dan juga lingkungan bermain anak cenderung lebih asik dengan gadget daripada mendengarkan perintah orang tua. Selain itu, seringkali ada yang marah jika diperintah oleh orang tua. Itulah salah satu bentuk kecanduan anak-anak terhadap gadget yang dimilikinya. Kemudian yang ketujuh yaitu proses belajar yang tidak berkelanjutan. Penggunaan teknologi yang berlebihan pada anak bisa membuat proses belajarnya tidak kontinu. Karena teknologi ini membuat segalanya menjadi lebih mudah, sehingga otak anak terbiasa untuk tidak terasah disebabkan kemudahan yang ditawarkan. Kemudian yang kedelapan yaitu menurunkan daya ingat dan konsentrasi anak karena tingginya kecepatan pada konten media yang menimbulkan perhatian. Sebagai orang tua yang hidup di zaman yang serba modern ini, tentunya harus bijak dalam menyikapi dan mengenalkan sarana teknologi kepada anak, supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan karena perkembangan teknologi. Dan yang kesembilan yaitu gangguan pada mata akibat terlalu sering menatap layar gadget. Selain itu, gadget mengubah suara menjadi gelombang elektromagnetik seperti halnya radio. Kuatnya pancaran gelombang dan letak gadget yang menempel di kepala, biasanya ketika telepon, itu akan mengubah sel-sel otak hingga berkembang secara abnormal dan berpotensi menjadi sel kanker. Sehingga usahakan ketika telepon untuk di loudspeaker. Jadi efek radiasi gadget itu sedemikian berbahaya jika sering digunakan. Selain dampak fisik, penggunaan gadget juga berdampak merugikan pada keterampilan interpersonal anak jika terlalu sering digunakan. Pengaruh handphone terhadap prestasi belajar siswa secara negatif juga menjadikan anak atau siswa jadi lebih mengandalkan handphone daripada harus belajar. Jadi anak ada ketergantungan dan memicu kemalasan untuk belajar karena adanya kemudahan dengan menggunakan smartphone mereka. Nah, berikut adalah 7 tips pendampingan anak dengan gadget. Yang pertama, batasi pemakaian gadget maksimal 2 jam. Anak di atas 2 tahun hanya boleh berada di depan layar komputer, televisi, ataupun gadget lain maksimal selama 2 jam setiap harinya. Waktu lain harus digunakan untuk bermain di luar rumah, berinteraksi dan berkomunikasi dengan orang lain agar anak bisa belajar bersosialisasi, mengenali berbagai macam emosi yang tentunya hal tersebut sangat dibutuhkan untuk dapat beradaptasi dalam kehidupan nyata, sosial, dan bermasyarakat. Kemudian yang kedua, yaitu orang tua mengedukasi diri mengenai gadget. Sebelum memberikan gadget ke anak, orang tua harus tahu dulu apa saja aplikasi yang ada di sana, agar bisa menyaring konten yang sesuai dengan usia anak. Jangan jadi orang tua yang gaptek dan membiarkan anak terpapar konten negatif karena orang tua sendiri tidak mengerti. Kemudian yang ketiga, berikan pengawasan. Dampingi anak ketika bermain gadget. Sebagai orang tua juga harus mendiskusikan mengenai apa saja yang boleh anak mainkan dan lakukan dengan gadgetnya. Selain menjalin komunikasi, sebagai orang tua juga bisa sekaligus mengawasi paparan internet terhadap anak, perilaku anak di dunia maya. Bila sedang mengawasi anak, usahakan orang tua jangan sibuk dengan gadget sendiri. Menjadikan akun email pribadi orang tua sebagai akun utama anak-anak juga dapat dilakukan, sehingga semua kegiatan internet anak langsung terintegrasi dan terpantau di akun email orang tua. Tips yang keempat yaitu berikan pengajaran mengenai perilaku di internet. Jika orang tua melihat konten yang tidak sesuai dengan usia anak, beri anak pengertian bahwa konten tersebut tidak baik untuknya. Begitupun ketika anak melihat informasi yang kurang baik, ajak anak untuk mendiskusikannya. Jangan memarahi anak secara membabi buta saat mengetahui mereka terpapar konten negatif di dunia maya. Sebaiknya beri pendampingan, pengarahan, dan juga penjelasan yang sesuai dan mudah dipahami oleh bahasa anak. Jangan lupa untuk mengingatkan anak agar tidak mudah memberikan identitas pribadi kepada orang yang tidak dikenal atau aplikasi yang tidak jelas.
Sebagai orang tua, sebaiknya juga jangan berlebihan memamerkan anak di media sosial. Hal ini demi mencegah kejahatan yang sering mengincar anak di dunia maya. Untuk aplikasi sosial media, hanya izinkan anak berteman dan memfollow teman yang sebaya dengannya. Tips yang kelima adalah biarkan anak bermain tanpa gadget. Dorong anak untuk bermain di dalam maupun di luar rumah tanpa gadget. Tujuannya adalah agar anak memiliki waktu yang berkualitas yang tidak hanya dihabiskan untuk menatap layar gadget. Selain bermanfaat untuk fisik anak, bermain tanpa gadget juga bisa merangsang tumbuh kembang motoriknya. Simpan gadget saat anak akan bermain agar anak tidak tergoda untuk memegang perangkat elektronik tersebut. Kemudian tips yang keenam, berikan contoh. Jangan hanya memberi larangan pada anak untuk tidak menggunakan gadget, sementara orang tua selalu sibuk dengan gadgetnya. Ini tentunya akan memberi contoh yang buruk. Simpan gadget ketika bermain atau bercengkrama bersama anak. Bercengkramalah dengan mereka selama beberapa jam. Pekerjaan dan chat dari teman atau atasan bisa menunggu. Namun, anak tidak akan menjadi anak kecil selamanya. Berikan anak teladan bahwa ada hal-hal yang lebih penting di dunia ini dibandingkan gadget, yakni kebersamaan dengan keluarga tercinta. Jadi, orang tua juga harus menjadi teladan dengan tidak menunjukkan intensitas tinggi dalam pemakaian gadget. Tips yang terakhir yaitu tetapkan waktu dan tempat bebas gadget di rumah. Cara terakhir untuk mencegah anak kecanduan gadget adalah dengan menetapkan aturan area dan waktu bebas gadget di rumah. Misalnya, di meja makan ketika sedang makan bersama. Baik anak-anak maupun orang tua, tidak ada yang boleh memegang gadget saat makan. Atau bisa juga mulai ba'da maghrib sampai jam 9 malam, di mana ini adalah prime time efektif anak untuk belajar. Orang tua juga harus membiasakan anak untuk tidak membawa perangkat elektronik apapun ke dalam kamar. Selain menghindari kecanduan gadget, juga mendorong anak untuk bisa memiliki waktu tidur yang lebih baik dan teratur. Jangan lupa untuk selalu mematuhi protokol kesehatan 5M. Memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan, menghindari kerumunan, dan mengurangi mobilitas. Sekian dari saya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.